Thank you, Mr. Chair, and good afternoon, Excellency Minister, and also all of you. Since I see all of the attendants mostly are Indonesian and my colleague also are here, and the time also given to me is quite limited, so it's more confidence for me to speak in Indonesia, and I think that there is equipment for translating that the language to English. So, Bapak-bapak, Ibu sekalian semuanya yang saya hormati, saya akan cepat untuk menyampaikan apa yang harus judul yang akan yang saya harus sampaikan, yaitu Challenge and Opportunities in Supporting a Sustainable Tuna Fisheries in Indonesia, the Role of Tuna Fisheries Management Plan, yang isinya saya terima itu kira-kira tentang regulasi dan kebijakan reformasi untuk mempromosikan sustainable fisheries resources. Slide ini ada sekitar 20-an dan saya coba untuk mencoba untuk lebih cepat. Pertama tentu saya akan sampaikan di sini bahwa perikanan tuna itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia, karena banyak sekali masyarakat kita, para nelayan, para pelaku usaha yang melibatkan usaha di dalam perikanan di bidang tuna ini. Dan selama beberapa dekade terakhir telah meningkat produksi tuna yang dilakukan di Indonesia ini. Di dalam tahun 2013 saja telah mencapai 1,1 juta ton. Ya, kalau kita membaca State of the World of the Tuna yang dikeluarkan oleh FAO, itu hampir antara 6 sampai 7 juta ton. Jadi produksi kontribusi Indonesia cukup besar dan bernilai hampir 1 miliar 760 juta US dollar dalam hal untuk ekspornya. Ya, ini belum terkait yang dengan konsumsi dan seterusnya. Dan kemudian juga kita kenal bahwa tuna ini adalah komoditas yang migratory, yang berpindah cepat, sehingga memang memerlukan kerjasama dan juga memerlukan kepatuhan, komitmen dari semua pihak, ya, termasuk pemerintah, pelaku usahanya, kemudian para pengusaha processing, peneliti, dan semua stakeholders yang ada. Secara singkat mungkin kita sudah ketahui bahwa Indonesia telah menjadi anggota dari beberapa RFMO, ya, diantaranya di Pasifik ada WCPFC, ada CCSBT yang khusus untuk bluefin tuna, ada IOTC di Indian Ocean, dan sekarang bahkan sudah menjadi anggota non-member, ya, jadi IATTC di Pasifik Timur. Yang cukup menarik bahwa untuk Indonesia berhadapan di Pasifik, di Indian Ocean, Indonesia menduduki negara ketiga setelah Australia dan New Zealand dari luasan lautnya yang termasuk yang ada di Indian Ocean ini. Begitu pula untuk di Pasifik, Indonesia termasuk negara keempat setelah Amerika, Australia, dan New Zealand dari luasan lautnya yang berhubungan dengan Lautan Pasifik dengan dikelola oleh West and Central Pacific Fisheries Convention. Tentang tuna sendiri di dunia kita ketahui bahwa banyak sekali alat penangkapan yang digunakan, dan selama beberapa dekade terakhir ini sangat meningkat adalah alat tangkap persein, ya. Sedangkan untuk alat tangkap lain termasuk long line dan seterusnya itu kurang lebih stagnan, dan ini menunjukkan bahwa ancaman juga terhadap lingkungan juga cukup tinggi, karena memang alat tangkap persen yang lebih banyak untuk menangkap tanpa selektif sifatnya. Dan kalau melihat fishing gear yang alat tangkap di Indonesia sendiri, ini cukup banyak didominasi sebenarnya oleh beberapa alat tangkap, dan bahkan hand line dan troll line dan pole line cukup banyak, tapi peningkatan yang cukup meningkat juga dilihat dengan persen yang pada angka beberapa tahun terakhir meningkat lebih dari 20%, ya, peningkatan jumlah alat tangkap kapal yang menggunakan alat tangkap persen dibandingkan alat tangkap lain.
Kalau kita melihat dunia, tetap masih bahwa peningkatan produksi diperoleh dari daerah Pasifik, tadi sudah disampaikan juga sebelumnya. Dan secara kontribusi share dari Indonesia ini cukup besar, hampir 12% dari produksi dunia. Ya, jadi Indonesia untuk menangkap di daerah Pasifik saja sudah 9%. Untuk menangkap dari Indian Ocean ini kontribusinya sebesar 3% dari tangkapan dunia. Bagaimana dengan tuna management plan di Indonesia? Mungkin kita ingat beberapa waktu yang lalu kita telah melakukan pertemuan hal yang sama untuk menyampaikan bahwa Indonesia sekarang ini dalam proses untuk menjalankan tuna fisheries management plan, yang intinya untuk menjamin keberlanjutan dari tuna, skipjack dan dari tik tuna, kemudian juga bagaimana meningkatkan daya saing dari Indonesia sendiri di pasaran dunia, dan juga untuk menjamin bahwa kecukupan dari pasokan untuk domestik tuna processing industriesnya. Dan beberapa langkah telah kita lakukan dari National Plan of Action yang kita telah sepakati, termasuk manajemennya, saintifiknya, bagaimana pengembangan sumber daya manusianya, bagaimana teknologi itu dikembangkan, dan law enforcement yang harus kita lakukan, dan awareness dari hal ini. Dan beberapa pekerjaan terakhir kita telah menetapkan bagaimana menerapkan kuota yang harus ditetapkan, bycatch-nya yang harus bisa dikurangi, dan seterusnya dan seterusnya. Dan inilah yang kita lakukan di bulan Desember, akhir Desember, di tempat yang di Bali juga, bahwa kita telah bekerja sama pemerintah dan semua asosiasi yang terdiri dari berbagai pelaku usaha di bidang penangkapan tuna untuk sama-sama menyusun National Fishing Tuna Management Plan. Jadi Tuna Management Plan ini sebagai guideline, panduan bagaimana semua pihak untuk melakukan kegiatan di bidang penangkapan tuna secara berkelanjutan. Kita bisa lihat di sini beberapa asosiasi yang ikut memberikan komitmen untuk bisa melaksanakan dari tuna management plan ini. Khusus untuk pole and line dan handline Indonesia, perkembangannya mungkin sedikit bisa saya berikan gambaran bahwa memang awalnya kita menyebutnya adalah UHT, dan itu dikembangkan dan diperkenalkan oleh nelayan-nelayan Jepang di awalnya, yang sebenarnya untuk menyiapkan bahan baku berupa katsuboshi atau ikan kayu di perairan Sulawesi Utara pada tahun 1918. Kemudian sampai tahun 1950 HT itu kita tidak tahu lagi perkembangannya karena memang data dan yang kita peroleh kurang tersedia. Namun sejak tahun 1950 sampai 1967 dan banyak tersedia di beberapa di perairan Indonesia Timur UHT yang menggunakan seperti alat tangkap pole line ini. Padume sekarang ini banyak digunakan di perairan Indonesia Timur, dan yang cukup menarik adalah sama seperti tadi disampaikan dalam pembicara sebelumnya, hasil tangkapan yang kita peroleh dari pole and line ini dan handline sebenarnya bisa mendekati angka 150.000 ton. Namun memang selama ini yang dilaporkan dari hasil tangkapan ini sekitar 10% saja. Jadi banyak sebenarnya produksi tuna di Indonesia ini juga telah dilakukan melalui alat tangkap pole and line, hanya memang belum banyak diberikan secara data dan informasi yang lebih jelas. Nah, ini kalau kita melihat sebarannya, pada umumnya memang pole and line ini banyak menangkap di daerah Indonesia Timur. Dan ini catatan yang kita peroleh jumlah unitnya di masing-masing provinsi, dan sesuai dengan tadi bahwa produksi tuna yang masih banyak di daerah Indonesia Timur terkait dengan perairan di Pasifik Barat. Jadi sambung menyambung karena memang daerah migrasinya pun terus berjalan dari Pasifik masuk ke Indonesia, spawning ground dan nursery groundnya ada di beberapa wilayah di Indonesia Timur, dan kembali lagi masuk ke kawasan Pasifik. Isu yang kita hadapi, saya rasa ini isu yang generik memang dalam hal tuna, yaitu overfishing, kemudian memang juga berdasarkan hasil kajian stok juga menurun,
tingkat dari IUU fishing yang cukup meningkat, praktek-prakteknya beberapa saat terakhir ini, kemudian juga banyak berdampak kepada spesies-spesies yang terkait, jadi seperti dugong, ya, lumba-lumba dan seterusnya. Kemudian juga terjadinya peningkatan dari increasing of fishing effort, jadi peningkatan dari upaya penangkapan. Ini utamanya adalah yang dilakukan oleh alat tangkap persein. Nah, oleh karena itu sekarang ini sebagai contoh misalnya kita melihat, ini beberapa slide pernah kami sampaikan sebelumnya, untuk beberapa kawasan kita bisa melihat bahwa persein ini cukup meningkat, ya. Bahkan untuk long line menurun, bahkan banyak sekali yang berubah kapal long line itu menjadi persein. Ini merupakan suatu hal yang perlu kita antisipasi karena ini tidak selalu memberikan dampak yang baik. Dan tentu kita ketahui semakin meningkatnya persein akan bertentangan juga dengan penggunaan alat tangkap long line atau polen line, dan akan merubah juga dari pola penyebaran tuna karena banyaknya ditemukan rumpon yang digunakan oleh alat tangkap persein. Dan ini yang mengakibatkan juga akhir-akhir ini ukuran dan jumlah dari tuna semakin mengecil. Jadi semakin banyak ukuran-ukuran istilahnya baby tuna ini yang tertangkap, dan saya rasa ini menjadi tantangan ke depan bagaimana mengatasinya. Upaya-upaya untuk pengelolaan tuna ini, khususnya bagaimana kita bisa mempertahankan alat tangkap yang sudah lama digunakan seperti polen line. Jadi memang hal-hal yang kita lakukan selama ini, pemerintah, KKP, Kementerian Kelautan Perikanan dalam hal memberikan izin untuk persein ini juga semakin dibatasi. Terus juga menetapkan pengelolaan rencana pengelolaan tuna. Tadi kita sudah melihat apa yang telah kita sepakati, kemudian juga meningkatkan bagaimana kesadaran dari masing-masing pelaku usaha ini untuk patuh kepada pengaturan yang dilakukan oleh badan-badan RFMO. Jadi sebagai contoh untuk di timur itu dengan WCPFC, Indonesia sebagai anggotanya, dengan IOTC dan CCSBT dan seterusnya. Kemudian yang penting dan tidak kalah penting dan sangat penting adalah data collection. Ini yang selalu kami minta kepada para pelaku usaha supaya data koleksi ini, pemberian data ini supaya benar-benar dipatuhi. Dan kita sekarang telah memperkenalkan penggunaan alat e-logbook rencananya, sehingga untuk bisa lebih memberikan data yang lebih akurat. Tentu kita menginginkan kerjasama yang baik antara di beberapa wilayah regional dan internasional dengan badan-badan yang mengatur. Intinya bagaimana sekarang ini pengaruh dari pasar ini sangat penting, yang kita harapkan juga dapat membantu bisa menentukan, mempengaruhi produksi dari tuna dari Indonesia sendiri. Tadi sebelum ini kan cukup menarik dari berbagai perusahaan internasional yang menyampaikan bahwa hasil-hasil produk tuna itu sekarang juga ditentukan berdasarkan konsumen, preferensi dari konsumen. Jadi mereka sudah semakin sadar terhadap masalah lingkungan dan lain sebagainya. Sehingga ini dapat juga mempengaruhi dan menentukan para pelaku usaha di bidang penangkapan untuk lebih selektif dan lebih ramah lingkungan. Kalau kita melihat juga pemerintah sekarang ini telah melakukan program sertifikat hasil tangkapan ikan atau catch certificate yang telah kita terapkan, dan traceability ini telah kita lakukan bagi setiap kapal hasil tangkapannya. Dan mengacu kepada awalnya memang atas permintaan dari European Union, dan ini berjalan baik akhir-akhir ini. Dan satu hal yang menarik di sini, jadi kalau kita melihat dari tahun 2014 saja, produksi ikan dari Indonesia dan negara-negara yang meminta sertifikat ini, meminta SHTI ini, ternyata paling tinggi adalah negara Thailand.
Artinya, dan ini utamanya adalah untuk cakalang dan tuna yang saya lihat dari data. Yang menarik di sini artinya semua negara-negara tidak bisa lagi lepas dari ketelusuran atau traceability dari produk ikan. Jadi boleh saja Thailand sebagai negara terbesar pengekspor tuna kaleng, tapi utamanya produk dari bahan bakunya juga banyak dari Indonesia. Jadi tadi disebutkan contoh dari pasar, peran pasar dan apa tadi saya lihat negara tujuan. Jadi ini contoh bahwa memang sangat baik traceability harus diterapkan karena kita sekarang bisa mengetahui asal-usul dari ikan tersebut. Kemudian juga kerjasama di regional dan internasional ini, jadi bagaimana ke depan untuk tuna polen line ini sangat dibentukkan, sangat diminati karena memang sebagai produk yang mensuplai dengan tanggung jawab yang tinggi, ya. Jadi responsibly caught product ini diperoleh dari produk-produk pollen line. Bahkan kalau kita bisa lihat di dunia ini pernah ada semacam survei. Jadi kalau kita lihat itu di bawah gambarnya dari yang bagus, yang peningkatannya baik dan yang kurang baik dari berbagai produk yang ada di dunia ini. Dan juga tentu kerjasama dalam hal fishing capacity. Jadi Indonesia telah melaksanakan kesepakatan dengan Uni Eropa untuk membatasi dari jumlah kapal penangkap yang besar-besar. Jadi ke depan sebagai penutup mungkin saya sampaikan bahwa tetap komitmen dari pemerintah, dari Kementerian Kelautan Perikanan untuk melaksanakan program-program yang terkait dengan konservasi dan penerapan pengelolaan yang sesuai dengan aturan-aturan yang juga sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh RFMO. Dan kebijakan dalam perikanan tuna ini juga diterapkan secara menyeluruh dan terintegrasi dari hulu sampai hilir, dari penangkapan sampai kepada pengolahan, processing dan ke pasar sampai kepada konsumen yang menerimanya. Jadi oleh karena itu sebagai negara yang berdaulat, kita pun juga bagaimana mengatur sumber daya alam ini mulai dari dan sampai kepada pihak pengolah dan kepada konsumer. Saya kira demikian sementara yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.